Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, Bitcoin sudah mulai down, dan judul di video ini mungkin akan saya beri bahwasanya 6 hari menuju Bitcoin crash. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari kita akan bahas satu persatu supaya kalian paham. Oke, Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari area sekitar 118.000 ke area kurang lebih 113.000 ya. Kalau kalian memakai time frame 1 hari itu justru sangat-sangat serem ya. Nih kalian lihat nih ya, 1 2 3 4 5 sekarang ini hari ke-6 itu mendekati support baru, yaitu di area sekitar 107-an. Nah, kira-kira sedang apa sih yang terjadi di dalam dunia ini? Kok bisa-bisanya saya bilang bahwasanya 6 hari menuju Bitcoin crash? Saya tidak akan ambigu, saya bilang crash, saya nggak akan bilang kemungkinan-kemungkinan lain ya. Berbeda dengan influencer lain ya, kalau saya salah ya udah biarin aja salah. Seenggak-enggaknya saya tidak pernah mengkhianati diri saya menjadi sebuah dua pilihan gitu aja ya. Ceritanya atau awal mulanya nih ya, awal mulanya adanya berita Trump menyiapkan beberapa kapal selam di dekat perbatasan Rusia itu dipicu. Ceritanya nih ya, si Cina sama Rusia itu sedang latihan perang, oke? Si Cina sama si Rusia ini sedang latihan perang. Saya nggak tahu ya latihan perangnya itu seperti apa, modelnya kayak gimana, tembak-tembakan, dor-dor atau kayak gimana, kita nggak tahu semuanya. Jadi premis utamanya adalah Cina dan Rusia itu sedang latihan perang, oke? Setelah itu berita itu terdengar dong sampai ke Donald Trump atau pemerintah Amerika Serikat atau USA, oke? Kita sebut Trump aja biar gampang. Nah, si Trump ini ya logikanya itu ya nggak seketek kita dong. Ya kalau misalkan ada dua negara besar yang berduet atau berkolaps ya, tag team gitu kan antara Cina dan Rusia, kalian tahu sendiri bahwa Cina itu mempunyai teknologi yang sangat sungguh-sungguh di luar nalar. Ditambah lagi Rusia juga mempunyai sebuah nuklir yang cukup terkenal di antara seluruh dunia ini. Ya baik dari perang dunia awal sampai perang dunia sekarang itu kan ya cukup gila gitu nuklirnya. Setelah itu Trump ini panik ceritanya. Siapa yang nggak panik gitu? Sekalipun saya presidennya Amerika Serikat, saya juga panik ketika melihat di seberang sana ada dua top global ya, ada dua top global yang sedang tag team, yang sedang training gitu kan. Ya kalau misalkan tiba-tiba Amerika Serikat nggak siap gitu, tiba-tiba itu bukan training, itu cuma persiapan perang. Kalau Amerika Serikat lengah tiba-tiba dibom ya, kita nggak tahu. Maka dari itu Donald Trump tiba-tiba atau menanggapi dari latihan tag team antara dua top global tadi, ya akhirnya si Donald Trump atau USA atau Amerika Serikat mengirimkan beberapa kapal selam untuk di perbatasan Rusia. Nah, saya juga nggak ngerti juga tuh kenapa harus kapal selam gitu, kenapa nggak ada
semacam radar kapal terbang atau dan sebagainya. Apa karena mereka berpikir bahwa satu-satunya yang tidak kelihatan itu adalah kapal selam? Ya kita nggak tahu ya. Jadi udah siap tuh. Nah, lebih parahnya lagi, Wakil Ketua Dewan Keamanan sekaligus presiden mantannya ya, mantan presiden Rusia sebelumnya, yaitu Dmitry Medvedev, atau kita sebut Dmitry aja lah ya biar gampang ya. Si Dmitry ini itu sudah menyiapkan beberapa nuklir. Gila nggak tuh? Ini nuklir loh, serius ya. Kalau misalkan mikir nuklir itu cuma sebatas bom, itu ya lu kayaknya kurang belajar ya. Karena kita udah terlalu sering ngedengar nuklir, tapi sebenarnya lu kalau pengen tahu nuklir itu seperti apa, itu parah banget, lebih parah dari bom biasa. Bom nuklir itu parah banget, udah puncak dari segala senjata lah ibaratnya. Jadi udah saling siap nih, si Dmitry sama Donald Trump itu udah saling siap. Si Donald Trump nyiapin kapal perang, si Dmitry itu mengancam akan adanya beberapa nuklir yang siap dikirimkan untuk siapapun yang ngelawan atau mendeklarasikan perang dengan Rusia. Nah, kronologi selanjutnya adalah, atau premis selanjutnya adalah, si Donald Trump tetap mengancam bahwasanya diberi waktu sampai tanggal 8 Agustus sekarang. Sampai 8 Agustus jika Rusia tidak menyetujui perjanjian damai yang disarankan oleh Amerika Serikat, maka terpaksa atau mau nggak mau Amerika Serikat akan menyerang Rusia itu sendiri. Nah, tapi asal kalian tahu, for your information aja, sampai detik sekarang Kremlin, atau Kremlin itu kalau misalnya kalian nggak ngerti itu seperti gedung putihnya atau White House-nya Amerika Serikat ya. Kremlin itu tidak menunjukkan sikap apapun. Mereka tetap teguh dan tidak menunjukkan sedikitpun sikap yang seolah-olah akan menarik semua pasukannya atau akan menyetujui perjanjian damai. Jadi sampai detik ini, lalu juga tadi itu saya coba tanya ChatGPT, saya juga nggak terlalu tahu tentang histori Rusia ya. Tidak ada histori, kalau kalian nggak percaya silahkan tanya ChatGPT atau tanya Google aja. Tidak pernah terjadi sejarahnya Rusia itu menyerah tanpa syarat terhadap apapun ultimatum atau apapun ancaman dari negara lain, atau bahkan mereka itu harus menang terus-menerus ya. Mereka tidak pernah gentar dengan ultimatum seperti itu. Jadi sejarah mengatakan bahwasanya Rusia itu tidak pernah menuruti ultimatum atau tidak pernah menyerah sebelum berperang ya. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya Rusia itu terkenal mempunyai nuklir yang sangat-sangat berbahaya sekali. Teknologi Rusia ini digadang-gadang mempunyai nuklir yang paling berbahaya di seluruh dunia hari ini gitu. Sekarang ya nggak tahu nanti ya, mungkin Cina lebih hebat atau nggak kayak gimana sih, saya juga nggak tahu ya. Nah, kronologi sebenarnya itu yang terjadi di dalam dunia ini dan menyebabkan Bitcoin ini sekarang menuruni penurunan hingga 113.516. Lalu prediksinya bagaimana Bang? Prediksi saya, kita harus ambil open position di area 113 atau area 114 sampai dentuman itu terjadi. Feeling saya atau analisis saya ini, kita tidak perlu melihat koin glass atau teknik analytical ya, karena ini fundamental. Ingat, fundamental itu di atas segalanya. Menurut perspektif saya adalah before tanggal 8 Agustus akan terus breakdown, orang akan menurunkan seluruh aset risiko tinggi mereka, salah satunya adalah Bitcoin, yang dimana itu bisa membuat gaduh hati juga ya. Kita semuanya menunggu keputusan tanggal 8 Agustus, tapi menurut saya ini adalah awal Bitcoin crash itu terjadi. Jadi kalau kalian nanya, Bang, Bitcoin akan kemana? Akan turun sampai breakdown sampai tanggal 8 atau tanggal 7 lah minimal. Di tanggal 8 itu kan kita mengetahui nih keputusannya itu beneran nggak sih Kremlin atau pihak Rusia ini akan menyerah dan akan menuruti nggak perintah perdamaian dari Amerika Serikat itu sendiri. Jika tidak, pasti akan terjadi perang. Dan jika terjadi perang, sudah bisa dipastikan harga Bitcoin itu pasti akan turun ya. Ya mungkin kalau kalian kenal saya atau kayak gimana ya, saya ya spesialis Bitcoin. Saya nggak akan ngebahas ke hal lain-lain gitu kan, nggak akan ya. Karena yang saya fokuskan adalah trading Bitcoin. Berarti saya juga membahas tentang Bitcoin. Apakah dampak perang yang lainnya ada? Ya tentu saja ada. Dampak A, dampak B, dampak C ya. Nggak penting juga. Kalian kan nonton di sini ke saya itu kan buat nonton seputar Bitcoin kan. Dan saya tidak perlu menjelaskan terhadap hal-hal lain selain Bitcoin. Maka dari itu, kesimpulannya di dalam video ini, kita boleh ambil open position di area 113 sampai 114. Sebenarnya tanggal 8 Agustus itu juga memang Amerika Serikat itu memerintahkan untuk atau mengultimatum Rusia untuk damai dengan Ukraina. Ya, pada dasarnya memang tidak ada teori secara tertulis mereka akan berperang. Tapi kalau memang udah siap-siapan nuklir, siap-siapan perang kayak begitu, siap-siapan kapal selam dan lain sebagainya, itu saya nggak tahu lagi ya, itu perjanjiannya atau omong-omongnya bisa damai atau kayak gimana. Intinya tanggal 8 itu adalah sebuah pemicu yang bisa kita lihat akan menjadi awal crashnya Bitcoin itu sendiri, gitu ya. Jadi semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Gak mau ribet trading, join Serpiado saja.